20 kosakata sehari-hari untuk pemula bagian 3. Teman-teman yang belum mengikuti bagian 1 dan 2, silakan diikuti. Choice, pilihan. I wouldn't stay here but I have no choice. Saya tidak mau tinggal di sini tapi saya tidak punya pilihan. So you want to study English, don't you? That's great. You have made a good choice. Jadi kamu mau mempelajari bahasa Inggris, bukan? Mantap, kamu sudah membuat pilihan yang bagus. Laugh, tertawa. Don't you remember that you used to laugh with me? Tidakkah kamu ingat dulu kamu sering tertawa bersamaku? Don't you remember that you used to laugh at me? Tidakkah kamu ingat dulu kamu sering menertawakanku? Laugh at someone or something kadang-kadang pengertiannya dianggap buruk. Misalnya, they were laughing at my mistakes. Mereka menertawakan kesalahan saya. Friendly, ramah atau bersahabat. I found that they were not really friendly. Saya merasa mereka tidak begitu ramah. Di sini kata found bentuk past dari find. Secara konteks kita harus mengartikan sebagai merasa. It's really good to have a friendly neighbors. Rasanya menyenangkan memiliki tetangga yang ramah atau bersahabat. Depend, bergantung atau tergantung. I shouldn't depend on my father. Saya tak seharusnya bergantung pada ayah saya. I don't know whether or not I will go to the party. It depends what time it is. Saya tidak tahu entah saya akan pergi ke pesta atau tidak. Tergantung kapan pestanya itu. Enter, masuk atau memasuki. I have warned you not to enter that house. Saya sudah peringatkan kamu untuk tidak masuk ke rumah itu. My son wants to enter the army. Anak laki-laki saya ingin masuk tentara. Untuk catatan, pada kalimat kedua ini, kata enter bisa bermakna bergabung atau menjadi anggota. Dan kata enter dalam kalimat kedua ini bisa juga diganti dengan join atau go into. My son wants to join the army. My son wants to go into the army. Kurang lebih pengertiannya sama. Ada lagi pada kalimat pertama, kita bisa gunakan go into untuk menggantikan enter. I have warned you not to go into that house. Number 6. Cloud, awan. Look at the dark clouds. I think it's going to rain. Lihat awan itu atau kumpulan awan itu. Saya kira ini akan turun hujan. There's so much cloud. I can't see the sun. Ada begitu banyak awan, saya tidak bisa melihat mataharinya. Kalimat pertama cloud digunakan sebagai a countable noun. Sedangkan kalimat kedua, cloud digunakan sebagai an uncountable noun. Much cloud. Behavior, kelakuan atau tingkah laku atau bisa juga diartikan sikap. I don't like your behavior. Saya tak suka tingkah lakumu. His bad behavior could cause him trouble. Kelakuannya yang buruk bisa menjadi masalah buat dia. Throw, lempar atau melempar. Who threw that stone? Tell me. Siapa yang melempar batu itu? Beritahu saya. Throw di sini adalah bentuk lampau dari throw. Can you throw the ball over the high wall? Bisakah kamu lempar bolanya melewati dinding yang tinggi itu? Afford, mampu atau sanggup. Biasanya berhubungan dengan sesuatu yang dibeli atau yang akan dibeli, dan umumnya digunakan dengan can. Only the rich could afford such a car. Hanya orang kaya yang bisa membeli mobil semacam itu. I can't afford to buy that computer. It's too expensive. Saya tidak mampu membeli komputer itu. Itu terlalu mahal. Decision, keputusan. This is my final decision. Ini adalah keputusan akhir saya.
I don't want to make a wrong decision. Saya tak mau membuat keputusan yang salah. Fail. Gagal. I hope I won't fail this time. Saya harap saya tidak akan gagal kali ini. You can try again if you fail. Kamu bisa mencoba lagi kalau kamu gagal. Alike. Mirip, sama, atau juga bisa diartikan serupa. They say that my father and I look alike. Mereka bilang saya dan ayah saya terlihat mirip. Kata that di situ hanya opsional saja. Kita bisa gunakan, bisa juga kita hilangkan. They say my father and I look alike. Is it true that men and women think alike? Apa benar bahwa lelaki dan perempuan berpikirnya sama? Lift. Angkat atau mengangkat. He tried to lift that box, but he couldn't. Dia mencoba mengangkat kotak itu tetapi tidak bisa. Would you help me lift that heavy box? Maukah kamu membantu saya mengangkat kotak yang berat itu? Admire. Kagum atau mengagumi. I really admire you for your work. Saya sangat kagum padamu dengan pekerjaanmu. Ariel Noah is admired as a singer, songwriter, and musician. Ariel Noah dikagumi sebagai seorang penyanyi, penulis lagu, dan musisi. Gamble. Berjudi atau bermain judi. They really like to gamble. Mereka sangat suka berjudi. Nowadays, people can gamble online. Sekarang ini orang-orang bisa berjudi secara daring. Exercise. Berolahraga. You look terrible. Maybe you need to exercise. Kamu terlihat buruk. Mungkin kamu butuh berolahraga. Did you exercise this morning? Apa kamu berolahraga pagi ini? Atau tadi pagi? Upset. Jengkel, marah, atau terganggu. Penggunaan atau makna dari upset bisa menyesuaikan dengan konteks. My friend is upset because he's forgotten his password. Teman saya jengkel atau merasa jengkel karena lupa kata sandinya. She's still upset about the accident. Ia masih terganggu atau merasa terganggu soal kecelakaan itu. Behind. Belakang atau di belakang. The little boy is hiding behind his father. Anak lelaki kecil itu sedang bersembunyi di belakang ayahnya. He didn't know that I was hiding behind the tree. Dia tidak tahu kalau saya sedang bersembunyi di balik pohon. Fever. Demam. I didn't go to school yesterday because I had a fever. Saya tidak ke sekolah kemarin karena saya terkena demam. What do you usually do if you've got a fever? Apa yang biasanya kamu lakukan jika terkena demam? Guy. Lelaki. The guy I met yesterday was very kind to me. Lelaki yang saya temui kemarin sangat baik sama saya. Guys merupakan bentuk plural dari guy. Juga biasanya digunakan untuk mengacu pada sekelompok orang, baik kepada lelaki ataupun perempuan. Come on guys, let's go for a walk. Ayo kawan-kawan, kita jalan-jalan. Itulah ke-20 kosakata sehari-hari untuk pemula bagian 3 ini. Silakan ikuti bagian 1 dan 2 bagi teman-teman yang belum mengikutinya. Dan jangan lupa tinggalkan komentar kalau teman-teman punya pertanyaan mengenai pelajaran ini. Semoga materi vocabulary ini bisa membantu teman-teman yang belajar. Sampai jumpa lagi pada materi-materi selanjutnya. Thank you.